Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fandi Maulana Ramadan dengan NPM 10090121111. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ririn Sri Kuntorini sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat dan hidayahnya, saya bisa menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini dengan tepat waktu. Judul karya tulis ilmiah saya itu pengaruh usaha thrift shop terhadap harga, minat, dan style para remaja di kalangan mahasiswa Unisba angkatan 2021, dan temanya adalah kewirausahaan. Bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Fashion kini menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Berbagai kalangan mengikuti fashion ini, baik muda, tua, pria, dan wanita. Mengikuti fashion terkadang membuat kita tidak terasa telah mengeluarkan banyak uang. Menurut Troxell and Stone, fashion didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota sebuah kelompok dalam satu waktu tertentu. Bagi remaja, menggunakan gaya tertentu maupun menggunakan barang-barang branded dapat mencerminkan jati diri mereka. Tren thrift shop atau berbelanja barang bekas kini banyak diminati, terutama oleh kalangan muda. Barang yang dijual di thrift shop, sebagian barang yang dijual dengan harga murah. Kepopuleran pakaian bekas semakin laris karena dianggap sebagian orang memiliki mode yang bagus dan dianggap sebagian orang unik. Pakaian yang dijual dalam thrift shop sudah dibersihkan dan dikemas dengan baik sehingga pakaian bekas menjadi lebih rapi, bersih, berkualitas, dan memiliki keunikan sendiri, serta masih memiliki nilai jual. Membeli barang thrifting pun, kita harus teliti dan detail karena barang yang kita beli tidak ada minus seperti noda, sobek, dan lain sebagainya. Saat ini zaman semakin modern, di mana semuanya sudah serba canggih dan gaya hidup masyarakat menjadi semakin beragam. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya industri fashion yang menjual pakaian branded baik di pinggir jalan, mall, pasar, maupun online shop. Saat ini barang branded pun makin banyak di pasaran, mulai dari baju, sepatu, tas, celana, sampai beragam aksesoris lainnya. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah usaha thrift shop sangat menguntungkan bagi penjual. Yang kedua, apakah banyak peminat untuk membeli barang second branded. Yang ketiga, apakah usaha thrift shop ini layak untuk dijadikan pekerjaan utama. Dan yang keempat, jika menjual di sosial media, bagaimana cara agar barang yang dijual itu laku. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui daya minat kepada barang second branded. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian barang second branded. Yang ketiga, untuk mengetahui keuntungan menjual barang second branded ini. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah mengetahui minat barang thrift terhadap anak muda. Yang kedua, mengetahui omset atau keuntungan dari penjualan barang thrift tersebut. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori. Di dalam landasan teori ini ada beberapa definisi. Yang pertama ada definisi pengaruh, yang kedua definisi usaha, yang ketiga definisi thrift shop, yang keempat ada definisi harga, dan yang kelima ada definisi minat, definisi style, definisi remaja. Definisi pengaruh.
Pengaruh menurut KBBI adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dan pengaruh menurut Surakmat adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Dapat disimpulkan, pengaruh merupakan sesuatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan, dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya definisi usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kebangkitan. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mencari rezeki yang telah Allah siapkan di bumi dengan menggunakan cara yang halal. Perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari uang atau untung. Dalam bahasa Inggris, usaha adalah bisnis yang mempunyai beberapa makna, yaitu effort, mission, maksimum, concern. Artian usaha menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut. Yang kedua, ada menurut Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim. Beliau mengatakan bahwa usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan berikutnya ada usaha menurut Harmaizer Z. Beliau mengatakan bahwa usaha bisa disebut perusahaan merupakan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus-menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan, baik perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Selanjutnya ada usaha menurut Budi Prasojo. Beliau mengatakan bahwa usaha dalam ilmu fisika adalah gaya dengan aktivitas perpindahan benda. Selanjutnya menurut Efrizon Umar, dan beliau mengatakan bahwa usaha adalah resultan gaya yang bekerja pada benda yang menimbulkan pergerakan dan perpindahan posisi benda. Dan menurut Kamajaya, usaha dalam ilmu fisika perpindahan energi melalui yang membuat benda menjadi berpindah. Yang terakhir itu menurut Aib Saripudin. Beliau mengatakan bahwa usaha adalah benda yang bergerak yang disebabkan oleh gaya. Dasar hukum jual beli di dalam Al-Quran tentang thrift shop atau barang bekas ada pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198 juga dijelaskan, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Jual beli barang bekas atau thrift shop juga ada pada hadis. Di antaranya hadis yang menjadi dasar jual beli, ini hadis yang diriwayatkan oleh Haji riwayat Bazar dan Hakim. Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik.
Nabi SAW menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Bazzar dan Hakim. Dari hadis lain di mana Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Said, Nabi SAW bersabda, pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi. Orang yang benar-benar adalah syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada definisi harga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Harga memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga harga dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ini ada definisi minat. Minat adalah kecenderungan kuat untuk menyukai sesuatu. Minat merupakan dasar terpenting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Tambu Bolon, beliau mengatakan bahwa minat adalah suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Sedangkan menurut Jali, bahwa minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu pekerjaan. Tidak akan mungkin orang yang tidak berminat terhadap suatu pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi suatu objek, menurut Muhammad Surya. Berikutnya ada definisi style. Style atau gaya, atau penampilan tertentu dari pakaian atau aksesoris. Gaya datang dan pergi dalam mode dengan pengecualian beberapa gaya yang tidak berpengaruh oleh cuaca meskipun sudah ketinggalan zaman. Dan yang terakhir ada definisi remaja. Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, termasuk semua perkembangan yang dialami seperti mempersiapkan kedewasaan. Menurut Monks, remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa. Fase tersebut mencerminkan cara berpikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret. Kondisi ini disebabkan pada masa ini terjadi suatu proses pendewasaan pada diri remaja. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini tentang metode penelitian. Di dalam bab 3 ini terdiri dari fenomena, analisis data, dan hasil penelitian. Yang pertama, saya akan membahas tentang fenomena dulu. Banyak para kalangan remaja yang minat dengan barang thrift shop ini, karena banyak yang beralasan dengan harga barang thrift ini lebih murah, asalkan kita bisa mencarinya dengan teliti dan penuh kesabaran. Dan banyak juga para remaja yang membuka usaha dengan menjual barang-barang bekas atau barang thrift. Alasannya, mereka membuka usaha tersebut karena dengan modal yang sedikit, mereka bisa dapat keuntungan yang cukup besar. Style menggunakan barang thrift juga masih digemari oleh para remaja dengan alasan karena barang tersebut unik, lucu, dan sebagainya. Cara berbelanja lebih murah, tetapi kekinian. Itu pun merupakan dengan berbelanja pakaian barang bekas. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa menjual pakaian bekas menciptakan stereotip budaya. Hal ini berimbas pada masyarakat sekitar sehingga memunculkan fenomena pembelian baju bekas yang berharga bagi masyarakat, khususnya remaja, dan dengan gaya hidup kekinian. Banyaknya remaja yang menyadari bahwa buat mengikuti perkembangan zaman sekarang diperlukan uang atau modal yang tidak sedikit. Jadi thrift shop ini
adalah sebuah kegiatan atau metode dalam berbelanja yang bertujuan untuk penghematan dan supaya biaya yang dikeluarkan untuk berbelanja pun keluar seminimal mungkin. Barang yang dijual dalam thrift shop biasanya adalah barang second hand atau bekas, namun masih sangat layak dipakai. Selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pengaruh usaha thrift shop terhadap harga minat dan style di kalangan mahasiswa Unisba angkatan 2021. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Dan pertanyaan yang pertama yang saya berikan kepada responden adalah, apakah harga dari barang thrift itu pantas di kantong para remaja? Dan jelaskan. Di sini ada bukti jawaban dari para responden dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan presentasi hasil jawaban para responden di atas menyatakan bahwa barang thrift itu harganya cocok di kalangan para remaja. Terbukti ada 90% responden memilih pantas. Dan pertanyaan yang kedua yang saya berikan kepada responden yaitu, menurut Anda, apakah barang thrift itu masih layak untuk digunakan? Dan di sini ada bukti para responden memilih masih layak. Dan dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih layak. Itu artinya bahwa para responden setuju jika barang thrift ini masih layak digunakan untuk sehari-hari dan berpergian. Pertanyaan yang ketiga yang saya berikan kepada responden yaitu, seberapa minat Anda dengan barang thrift, dan jelaskan. Di sini para responden banyak yang memilih cukup berminat dengan alasan ada dengan beberapa alasan. Ada yang beralasan dengan ketika melihat teman sering membeli barang thrift, dia memiliki barang yang bermerek namun harga tapi murah. Ada lagi yang beralasan karena kita bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah daripada membeli barang baru. Simpulkan bahwa para responden lebih memilih cukup berminat dari barang second ini atau barang thrift ini dengan alasan beberapa. Dan yang keempat adalah pertanyaan saya yang saya berikan kepada responden yaitu, menurut Anda, apakah lebih baik membeli barang baru atau barang thrift? Di sini para responden lebih memilih membeli baru dengan alasan karena kelayakan. Dan dapat disimpulkan bahwa pada pernyataan ini para responden banyak yang memilih membeli barang dengan persentase 66,67%, sedangkan yang memilih barang thrift sebanyak 33,3%. Pertanyaan kelima yang saya berikan kepada para responden yaitu, budget berapa yang suka Anda bawa saat mencari baju bekas atau thrift? Dan saya kasih pilihan A 100.000, B 50.000, C 200.000, dan D lebih dari 200.000. Di sini banyak responden yang memilih 100.000. Dan yang kedua yaitu banyak yang memilih 50.000, yang terakhir adalah banyak yang memilih 200.000. Maka berdasarkan data penelitian di atas, simpulkan bahwa banyak para responden memilih Rp100.000 dengan persentase 50%,
dan yang memilih Rp50.000 dengan persentase 41%. Ada juga yang memilih Rp200.000 dengan persentase 8,3%. Di bab 3 yang terakhir ini adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang menjawab penelitian dari pengaruh usaha thrift shop terhadap harga, minat, dan style di kalangan mahasiswa Unisba angkatan 2021, menyatakan bahwa harga, minat, dan style di kalangan remaja pada produk barang bekas atau thrift itu masih banyak peminatnya. Mereka menganggap bahwa barang tersebut lucu, unik, dan sebagainya. Di zaman modern seperti saat ini, gaya hidup bagaikan tuntutan, khususnya lagi tuntutan gaya hidup di kota-kota besar. Banyaknya brand-brand luar negeri yang bermunculan dengan harga yang mahal. Bahkan hal tersebut membuat para pecinta fashion lebih berlomba-lomba untuk tampil lebih baik dibanding dengan yang lain. Bab terakhir yaitu bab 4. Ini isinya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang saya buat adalah gaya hidup masa kini serta diikuti dengan tren fashion yang berlangsung. Tidak semua masyarakat memiliki budget yang berlebih untuk membeli atribut fashion yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Begitu banyak pilihan dan tempat untuk mendukung minat belanja seseorang, tak terkecuali dengan barang bekas. Barang bekas impor yang masuk ke Indonesia ini menjadi salah satu alternatif berbelanja dengan harga minim. Dengan harganya minim, kini banyak remaja yang minat dengan barang bekas ini. Kalangan remaja ini ada yang membuka usaha barang thrift shop dan ada juga yang memakainya saja. Toko thrift shop sudah menyebar luas di Indonesia. Di Bandung contohnya ada di Pasar Cimol, Gede Bage. Itu adalah pasar yang menjual barang-barang second yang branded dan harganya juga terjangkau. Ada juga toko kecil yang menjual barang second tersebut di Instagram, Tokopedia, Shopee, dan Facebook. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau ketikan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.